Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada saat hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena mari pada saat pagi hari ini kita rindu menghampiri Allah kita dengan segenap hati kita, karena Dialah Yesus sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan kita percaya kita boleh ada sampai pada saat ini karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari pada saat pagi hari ini kita datang kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan buat setiap rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Sebab Engkaulah Bapa kami yang luar biasa baik bagi kami. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Yesus. Kita sembah Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Naikkan syukur kita kepada Dia. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Kami bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur buat setiap rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk kami mengucap syukur kepada Engkau apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu setiap rancangan-Mu luar biasa nyata bagi kami. Dan setiap perbuatan-Mu luar biasa ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur buat setiap perbuatan pemeliharaan pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami Yesus. Bapa yang baik, sucikan kuduskan kami pada saat pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Sucikan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh mengagungkan Engkau, untuk kami boleh belajar mengucap syukur buat setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk senantiasa kami boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata bagi kami. Sucikan kuduskan kami Bapa, dan urapi kami senantiasa dengan kuasa urapan-Mu. Karena hanya Yesus Tuhan Allah yang sanggup menolong kehidupan kami dan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kuduskan kami Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita hadapi pada saat ini, mungkin beban permasalahan yang terlalu berat kita alami, pergumulan doa yang kita hadapi, tapi kita yakin dan percaya Engkau Yesus Allah yang kami percayai. Dan dengan iman kami katakan, hatiku percaya Tuhan, sebab Engkau lah Yesus Allah satu-satunya pengharapan kami. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan.
hati kami percaya Yesus, Engkaulah Yesus pengharapan kami. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Karena apapun yang kami hadapi pada saat ini, pergumulan kami, beban masalah kami yakin dan percaya bahwa Engkau Yesus ada bersama kami, bahwa Engkau Yesus Tuhan ada buat kami Tuhan. Dan Engkau Yesus Allah yang menopang kami, Engkau Allah yang berikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau Yesus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu luar biasa bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku.
Sungguh kami memerlukan Engkau Yesus memimpin setiap kehidupan kami. Sungguh kami memerlukan Engkau Yesus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Yesus. Sebab hanya firman-Mu yang dapat menolong setiap kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menjawab setiap permasalahan, setiap pergumulan kami Bapa. Dan hanya firman-Mu sumber segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sekali lagi kuduskan kami Tuhan, agar firman-Mu yang sebentar akan kami dengar itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Amat lebih mampukan kami Bapa, untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan waktu yang terindah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Dan tetap menjadi harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel, bahwa setiap jemaat Tuhan GKT Induk Bandung dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, meskipun kita masih tetap berada dalam situasi yang sama menghadapi keadaan virus COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita dalam ibadah umum pagi hari ini. Sebab itu siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan buka di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal pertama ayat 1, 2, kemudian ayat 5 dan 6. Sekali lagi Yosua pasal pertama ayat 1, 2 dan 5 dan 6. Yosua 1 ayat 1, 2, 5 dan 6. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada satu tanggung jawab yang besar yang dihadapi oleh Yosua ketika Musa meninggal, yaitu membawa bangsa Israel memasuki satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu bersama perjalanan Musa ketika dia membawa bangsa ini sudah cukup panjang, melebihi dari setengah perjalanan. Tetapi kalau kita lihat dari peta perjalanan, Yosua memiliki tantangan yang jauh lebih berat daripada apa yang dialami oleh Musa sepanjang Musa memimpin bangsa ini, sampai ketika tongkat estafet itu dialihkan kepada Yosua. Yosua tidak punya pilihan lain lagi. Dia tidak bisa menolak karena tugas dan tanggung jawab ini diberikan langsung Allah kepada Yosua. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tanggung jawabnya sangat besar, tidak kecil, dipegang oleh Yosua. Sebagai abdi Allah, dia sudah punya banyak pengalaman bersama dengan Musa sebagai pemimpin Israel pada waktu itu. Tetapi pengalaman itu ternyata tidak cukup
besar atau tidak cukup banyak, tidak cukup kuat untuk memberanikan diri Yosua menerima tugas dan tanggung jawab ini. Bagaimanapun juga kita tahu bahwa Yosua adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan. Dia punya perasaan takut menghadapi satu situasi baru dalam hidupnya. Walaupun dia sudah menyertai atau bersama-sama dengan Musa cukup lama, dia mungkin sudah melihat strategi-strategi atau pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Musa, tetapi dia tahu juga menghadapi satu bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala, sehingga membuat satu kebimbangan di dalam kehidupan Yosua. Jadi walaupun di dalam Alkitab ini tidak dicatat bahwa Yosua takut, tetapi dari pernyataan firman Tuhan pada ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Allah yang berkata sendiri, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi dia begitu tahu perasaan apa yang dialami oleh Yosua kala itu ketika tiba-tiba menerima satu tanggung jawab yang besar, yaitu meneruskan perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ini bukan tanggung jawab yang kecil. Tantangan demi tantangan, peperangan demi peperangan akan dialami oleh Yosua ketika akan dia masuk ke negeri Filistin. Dia mengirim pengintai-pengintai untuk melihat berapa besar kekuatan mereka pada saat itu. Tapi Allah berjanji akan menyertai Yosua pada saat itu. Dia tidak akan membiarkan Yosua. Tapi kalau kita lihat dari perasaan Yosua, dia pasti takut menghadapi ujian atau menghadapi tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Yosua. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema. Tema ini bicara tentang takut. Takut ini bukan tanda seru atau titik, tapi takut tanda tanya. Takut. Banyak orang takut menghadapi hidup hari-hari ini. Kalau orang curhat ke kita, saya takut menghadapi hari esok. Kemudian kita bilang, kamu takut? Nah, itu kan pertanyaan, takut. Kalau kita bicara tentang takut, saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Para ahli psikolog juga menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar selain bahagia, sedih atau marah. Jadi ada perasaan dasar hidup manusia, marah, sedih, bahagia. Salah satunya juga takut. Jadi itu perasaan dasar dalam hidup manusia. Maka ketakutan ini akan dialami oleh siapapun dia di muka bumi ini. Karena takut itu adalah sifat alami manusia. Siapapun dia pasti akan mengalami ketakutan. Kalau kita lihat kembali pada kehidupan Musa sebelum dia mati, ketika dia dipercayakan Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, ada ketakutan yang begitu terang-terangan disampaikan Musa kepada Allah pada waktu itu. Dia takut bagaimana cara menghadapi bangsa ini, bagaimana cara menyampaikan pesan Allah kepada mereka, dan berbagai macam ketakutan. Karena memang takut itu adalah sifat dasar atau sifat alami dari manusia. Rasa takut bukan berarti kita lemah. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Rasa takut itu sebetulnya tidak menunjukkan kita lemah. Jadi kalau orang penakut itu sebetulnya bukan karena dia lemah atau dia tidak kuat menghadapi, lemah begitu. Tapi takut ini ya karena sifat alami yang harus atau kita alami dalam kehidupan kita. Ketakutan adalah bagian dari naluri alami manusia sebagai bentuk pertahanan hidup. Jadi kalau orang takut, maka dia akan berusaha untuk melindungi dirinya sehingga dia terhindar dari bahaya. Seperti salah satu jenis hewan, kura-kura ya.
kalau dia lihat ada ancaman, maka kepala dan kaki tangannya itu masuk ke dalam cangkangnya sebagai bentuk pertahanan hidup karena dia takut. Jadi kalau bicara takut itu, kita tidak bisa mengklaim kamu penakut, saya tidak penakut. Mungkin pada satu bagian atau satu persoalan orang itu takut, kita tidak takut. Tapi pada persoalan yang lain kita takut, orang itu tidak takut. Artinya siapapun kita di muka bumi ini pasti akan mengalami rasa takut atau ada perasaan takut dalam hidup ini. Karena sekali lagi, ketakutan adalah sifat alami manusia. Siapapun manusia pasti akan merasa takut. Kesempatan ini saya ingin bagi firman Tuhan buat kita semua. Di dalam Alkitab itu dicatat, saya temukan ada 3 bentuk ketakutan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ya, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama, ketakutan di dalam Alkitab itu adalah takut karena dosa atau pelanggaran. Jadi takut karena dosa, karena pelanggaran. Coba kita lihat di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Di sini dikatakan ketika Allah kembali ke taman itu dan menjumpai mereka sedang bersembunyi, Allah memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Ada menjawab, "Aku bersembunyi di dalam taman ini karena aku menjadi takut karena telanjang." Ini kata takut ini mengarah kepada masalah pelanggaran atau dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Jadi takut pertama di dalam Alkitab itu takut karena dosa. Orang yang melakukan dosa itu pasti takut, ada perasaan takut. Tapi lama-kelamaan juga kalau dibiasakan, maka ketakutan itu tidak lagi membayangi, menghantui hidupnya. Karena sudah terbiasa dengan melakukan dosa. Takut seperti ini ya seharusnya tidak perlu kita alami dalam hidup ini kalau kita tidak melakukan kesalahan. Kalau kita tidak melakukan pelanggaran. Misalkan di rumah anak-anak mungkin mencuri uang orang tuanya. Dia takut. Berkeringat dingin, tangan gemetar, bibir gemetar dan sebagainya, takut karena dia melakukan kesalahan. Dan ini dialami oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Bahkan bisa dikatakan dalam Alkitab, siapa orang pertama kali yang mengalami pengalaman rasa takut? Adam dan Hawa. Tapi takut dalam bentuk melakukan dosa. Nah itu saya berharap kita tidak ada pada poin itu. Karena kita jangan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia katakan bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi dia takut lalu dia bersembunyi karena dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itu takut yang pertama. Nah kita lihat yang kedua di dalam Alkitab. Takut apa yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab? Takut karena khawatir. Khawatir atau khawatir. Khawatir dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu juga berbicara tentang takut. Jadi khawatir itu sama dengan takut, takut sama dengan khawatir. Tapi kalau kita jabarkan lebih panjang lagi, maka akan berbeda dengan poin yang pertama. Karena takut khawatir ini bukan karena merujuk atau berbicara pada hal dosa. Tetapi ini berbicara kepada masalah kehidupan kita sehari-hari. Takut khawatir itu karena kita menghadapi satu situasi yang tidak memungkinkan di dalam kehidupan kita, atau satu situasi yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu pesan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini bicara tentang ketakutan yang bersifat kita tidak siap menghadapi satu situasi, satu kenyataan, satu kondisi yang ditolak oleh perasaan kita. Nah, ketakutan inilah yang harus kita antisipasi dalam hidup ini. Karena ketakutan ini berbahaya. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita secara normal ke depan. Kita tidak akan bisa menghadapi setiap apa yang akan kita hadapi ke depan karena kita khawatir atau kita khawatir menghadapi hidup ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita bicara tentang takut adalah sifat alami manusia, maka saya katakan itu pasti kita alami. Tidak ada orang yang mengatakan seumur hidup saya tidak takut. Karena itu sifat alami. Yang menjadi persoalan sekarang bukan masalah kapan kita takut, seberapa besar kita takut menghadapi hidup ini yang dalam bentuk kekhawatiran. Bukan soal berapa besar kita khawatir, berapa lama kita khawatir, berapa besar ancaman dalam kehidupan kita sehingga kita khawatir semakin dalam. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran itu sehingga kita tidak terus terperosok di dalam ketakutan. Jangan berlebihan di dalam ketakutan. Karena orang yang berlebihan di dalam ketakutan itu menunjukkan orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dia imani selama ini. Karena ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali pada ayat awal tadi, bagaimana ketika Allah memerintahkan dan menugaskan Yosua pada saat itu untuk meneruskan perjalanan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, kita lihat Allah mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya di situ mengandung janji Allah. Dia tidak akan mungkin membiarkan Yosua yang diberikan tugas oleh dia langsung untuk berjalan sendiri masuk ke tanah perjanjian di mana tanah itu didiami oleh orang-orang Filistin yang dikatakan dalam Alkitab orang-orang yang gagah perkasa. Ketika kita dipercayakan Tuhan hidup di tengah dunia ini, kita menghadapi begitu banyak ancaman bahaya. Tapi satu hal pesan firman Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang bekerja dan mengambil alih semua kekhawatiran, ketakutan kita. Kalau kita percaya, maka saya percaya walaupun banyak ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan terus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Coba kita lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita bercermin dari ayat ini, pertanyaannya adalah satu, apa yang perlu kita khawatirkan atau kita takutkan dalam hidup ini? Walaupun sekali lagi ketakutan itu adalah naluri alami kita, pasti kita alami. Tapi apa yang akan membuat kita benar-benar takut dan khawatir dalam hidup ini? Kalau Tuhan berjanji dia menyertai kita, dia sudah katakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidup kita. Apa yang bersangkut paut dengan hidup kita? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Satu, masalah makanan. Kemudian yang kedua,
apa yang atau minum. Jadi apa yang kau makan atau minum. Yang kedua masalah minuman, makanan, minuman. Jangan khawatir karena segala sesuatu itu disiapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita penting sekali belajar Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana cara kita merespon masalah yang terjadi dalam hidup ini. Kalau iman kita besar, maka kita akan melihat masalah itu benar-benar hanya bentuk ujian saja dalam hidup kita. Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berharap kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan mendidik dan mengajarkan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, dimanapun kita berada, tempat dimanapun kita tinggal, tidak akan membatasi kita untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Itu pendidikan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin erat dan semakin dekat. Kita tidak bergantung pada satu tempat, satu gedung saja. Tapi kita mau bergantung kepada Tuhan dimanapun kita berada. Yang saya percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya Tuhan menjanjikan hal yang indah dalam kehidupan kita. Kalau kita lanjutkan ayat ini dalam Matius tadi, ini sangat bagus dalam hidup kita. Dikatakan begini ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya begini, Tuhan memelihara semua ciptaan Dia di muka bumi ini. Mau manusia, mau hewan, Tuhan kasih makan dengan cara Tuhan. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan, ditambah plus ya, apalagi kita orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan pernah takut, mari kita terus menghadapi segala situasi. Saya percaya kita akan dikeluarkan Tuhan dari kondisi ini. Sebagaimana bangsa Israel dididik oleh Tuhan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan membimbing mereka satu langkah demi satu langkah sampai mereka tiba dengan selamat di tempat tujuan, yaitu Kanaan yang menjadi tanah perjanjian Allah dalam hidup mereka. Dari langkah pertama mereka di Ramses sampai ke tanah Kanaan, Tuhan memelihara hidup mereka. Luar biasa, Tuhan kasih makan mereka. Walaupun bangsa Israel ini hobinya menggerutu, tiap hari mengeluh kepada Tuhan, tiap hari menggerutu kepada Allah. Tapi kita lihat bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kita jangan takut menghadapi hidup ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut dalam hidup ini. Untuk mengatasi rasa takut dalam hidup ini, maka kita akan bahas bagian yang ketiga, yaitu takut karena Tuhan. Jadi yang pertama tadi takut karena dosa, yang kedua takut karena khawatir, dan yang ketiga takut karena Tuhan. Kita baca dalam Amsal 3 ayat yang ke-7. Amsal 3 ayat 7. Berkat dari hikmat. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita baca di sini dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini pesan penting dalam hidup kita. Kita kadang-kadang menganggap diri kita itu hebat. Sampai sebelum peristiwa corona itu datang ya, menyerang seluruh negara-negara di muka bumi ini, mungkin banyak di antara kita yang merasa kita itu hebat, bijak, hebat, pintar, kuat dan sebagainya. Tapi ketika peristiwa itu datang, maka serentak manusia di muka bumi ini merasa nggak kuat, merasa ternyata kita ini manusia lemah. Karena
Virus itu tidak memilih-milih orang. Kaya, miskin, dia seorang olahragawan, bukan seorang olahragawan. Dia yang sering jogging, jaga kesehatan, minum vitamin, dan yang tidak, kena semua. Kena, walaupun ya memang ada yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Artinya begini, manusia itu rapuh. Jadi pesan firman Tuhan dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, kuat, hebat, jangan. Tetapi dikatakan apa? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi poin penting adalah takut akan Tuhan. Kita boleh menjadi orang pintar, kita boleh menjadi orang bijak, kita boleh menjadi orang kuat, kita boleh memiliki kesehatan yang luar biasa. Tapi yang paling terpenting adalah mari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Takut itu bukan pengertiannya bukan seperti yang pertama tadi ya, takut dosa, takut khawatir. Tapi takut akan Tuhan itu bicara tentang apa? Menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya bicara percaya kepada Tuhan karena dialah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi takut itu bukan kita malah bersembunyi, gak mau jumpa dengan Tuhan, kita nyumput di bawah kolong mana gitu. Bukan begitu, tapi takut adalah kita menunjukkan ekspresi kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu takut akan Tuhan. Mari kita coba lihat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10. Mazmur 34 ayat 10. Dalam perlindungan Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang takut akan Dia. Sampai ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, ini yang dimaksud dengan takut itu kita percaya kepada Tuhan. Karena ketakutan atau percaya kita kepada Tuhan akan menghadirkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayat 11 dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Itu kan singa-singa muda itu adalah lagi masa-masa dia rakus cari makanan. Ya kan, mangsa apapun dibantai dia dan dimakan. Singa-singa muda itu gagah, kuat, perkasa, tapi muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini penekanan sangat penting dalam kehidupan kita. Artinya siapapun di muka bumi ini mungkin akan mengalami yang namanya merana kelaparan. Hanya satu yang tidak mengalaminya adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Ada satu saat Tuhan tidak akan berkenan untuk dijumpai oleh kita. Sebab itu carilah Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kenapa? Dengan kita mencari Tuhan, dengan kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan, saya percaya Tuhan akan menghadirkan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Apa yang dimaksud dengan duduk di kaki Tuhan? Adalah kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara kehidupan kita. Serahkan semua apa yang menjadi bentuk kekhawatiran kita. Tadi di dalam Injil Matius sudah dijelaskan tentang jangan kita khawatir tentang apapun juga. Di dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan kita tanggung sendiri kekhawatiran kita. Tuhan itu adalah tempat satu-satunya di mana kita bersandar,
menyandarkan seluruh keberadaan hidup kita dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena percayalah Tuhan akan menolong kehidupan kita. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan menjagai kita, asal kita mau benar-benar serius berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak khawatir lagi, maka kita jangan terus perasaan itu dihantui oleh ketakutan. Ya kan? Hari-hari ini kita dihantui sehingga kita tidak bebas untuk beraktivitas kemanapun. Apa-apa kita takut, apa-apa kita takut. Takut ketemu orang, takut salaman dengan orang. Berbeda loh antara takut dengan waspada. Kalau waspada kita masih berkomunikasi dengan orang, tapi kita waspada, jaga diri, jaga jarak sesuai dengan perintah dari pemerintah. Ya, mereka mengeluarkan perintah untuk apa? Social distancing atau physical distancing, jaga jarak, jaga hubungan dengan orang, jangan terlalu dekat. Tapi kita masih berkomunikasi, kita masih beraktivitas, itu waspada. Tapi kalau ketakutan, kita benar-benar mengurungkan diri di rumah tiap hari dan tidak mau ketemu dengan siapapun. Itu kita digerogoti oleh ketakutan. Iblis mau menyebarkan ketakutan kepada kita. Dia mau merusak iman kita. Dia mau menghancurkan keyakinan kita. Padahal rancangan Allah dalam hidup kita tidak demikian. Allah bukan memberikan sesuatu masalah dalam hidup kita sehingga menjadikan kita kerdil, iman kita kerdil, pengharapan kita kerdil di hadapan Tuhan. Bukan itu rencana Tuhan. Dia menghadirkan masalah dalam hidup kita supaya iman kita semakin besar di hadapan Tuhan. Coba kita bercermin dari pengalaman Ayub. Adakah di antara kita hari ini yang menghadapi masalah lebih berat daripada Ayub? Tidak ada, saya rasa. Ayub itu benar-benar habis-habisan oleh ujian yang diizinkan Allah dalam kehidupan dia. Iblis menghancurkan kehidupan Ayub begitu luar biasa sampai berada pada titik nol, titik terendah dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub tidak takut. Ayub menghadapi masalahnya dengan iman kepada Tuhan. Dengan iman dihadapi oleh Ayub. Semakin besar kapasitas iman Ayub, sehingga dia mampu mengatasi perasaan dia. Dan dia mampu tetap beriman, percaya kepada Allah yang dia sembah. Dan kita lihat dalam catatan kita, kitab Ayub pasal 42. Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Itu luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi ancaman bahaya seperti hari-hari ini, Allah mau supaya kita terus berharap. Kalau kita terus takut, semakin berlebihan di dalam ketakutan, iblis senang. Itu tandanya kita tidak percaya Allah atau Tuhan Yesus. Mari kita kuasai diri kita, karena percayalah Tuhan pasti akan mengambil alih ketakutan itu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak menghadapi segala hal. Dia berperang ganti kita, kita diam saja. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu gak perlu datang ke gereja dulu kalau belum diizinkan. Di rumah, menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Kalau itu kita lakukan, apa yang akan kita alami dalam hidup ini? Ayat terakhir pada kesempatan ini, kita baca dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ada 3 janji Allah bagi kita. Tuhan memberkati roti kita, roti makanan kita, Tuhan memberkati minuman kita, dan Tuhan memberkati kesehatan di dalam kehidupan kita. Dikatakan tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
Biarkan Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Kita hanya perlu berharap kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang lain yang sudah mengalami masalah seperti hari-hari ini, dan mereka katakanlah dipanggil Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melawan semuanya, tapi jangan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Karena kalau kita masih ada sampai hari ini, satu hal yang saya mau pesankan pada kita semua, berarti Tuhan masih menghendaki kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu yang paling penting, kalau kita diberikan umur panjang oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan Tuhan? Mari kita menjadi pribadi yang terus menyembah Tuhan. Mari kita menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang semakin setia dan taat kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita beraktivitas kemana, yang penting tidak takut bukan berarti semeraut hidupnya. Tetap waspada, tetap jaga diri, tetap melakukan peraturan pemerintah, ya kan, menggunakan APD, ya masker dan sebagainya. Tetap dilakukan dalam situasi seperti saat ini, tetap kita lakukan. Tetapi kita tidak mengurungkan diri terus di rumah sampai membuat kita semakin takut. Kita terhindar dari corona, tetapi ketakutan membuat kita semakin lemah. Perasaan kita semakin lemah dan akhirnya kita bisa jatuh sakit karena kita stres, kita frustasi dengan hidup ini. Akhirnya sakit melanda kehidupan kita dan tidak baik bagi kesehatan kita. Sebab itu mari hadapi setiap masalah hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengangkat hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan menyanyikan satu pujian El Shaddai. Kita serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun. Percayalah Tuhan pasti menolong kehidupan kita. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Elsa. sekali lagi sama-sama katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari sama-sama katakan, angkat tangan di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Sekali lagi sama-sama katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kehidupan kami Tuhan, dalam kesulitan apapun kami hari-hari ini, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati semuanya Tuhan. Karena itu berikan kami roh keberanian untuk menghadapi semua masalah hidup kami Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau berjanji menyertai kami Tuhan. Karena itu hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung. Bahkan kami semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami, Engkau mengaruniakan kesehatan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, kemanapun mereka berada Tuhan, mereka berada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, mencurahkan berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada. Setiap usaha pekerjaan bisnis mereka Tuhan, yang mungkin sudah mulai mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, melancarkan semua usaha mereka Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, apapun bentuk usahanya, Tuhan yang memberkati hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, menguatkan rohani kami. Terpujilah nama
nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengantaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Tadi kita sudah sama-sama menikmati firman Tuhan, dan saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengumuman Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Kita mulai pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, kita akan mendapatkan renungan doa puasa dari Saudara Mika. Kemudian hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Bapak Pendeta Stephen. Kemudian minggu depan, kita akan ibadah online bersama-sama kembali di rumah kita masing-masing. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan ibadah kata, adik-adik akan mendapatkan cerita dari Kak Maria. Untuk ibadah minggu depan ini, kita akan sama-sama memberikan persembahan persepuluhan dengan nomor rekening yang sudah tercantum di awal YouTube ini. Dan kita juga akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan roti dan anggur dapat diambil di gereja Jalan Sumatera nomor 9 lantai 3 Bandung dengan suasana baru karena sudah selesai direnovasi. Dan dapat diambil dari hari Senin sampai hari Kamis, jam kerja menemui Pak Ade. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.